Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salim Agus yang siap memberikan motivasi, ya, sharing dan berbagi tips-tips, ya, untuk kesembuhan dari kecemasan berlebih atau anxiety. Uh, Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat, tetap jaga semangat, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha, terus berdoa untuk kesembuhan dari penyakit yang sedang diderita. Kawan-kawan sekalian, orang yang punya anxiety, kecemasan berlebih, itu biasanya selalu berada di rumah, berada di kamar, berada di zona yang nyaman. Kenapa seperti itu? Karena dia takut ketika dia berada di luar rumah, sensasi-sensasi asal lambung itu akan kambuh. Takut pisang, takut mati, ya, takut ada apa-apa di jalan. Dan orang yang itu sensitif, ya, sakit kepala sedikit itu sudah merasa cemas sekali, ya, apa-apa yang ada muncul di tubuhnya walaupun itu tidak parah itu akan dirasa sebagai ancaman. Jadi orang yang itu seperti itu. Nah, orang yang itu terkadang karena takut keluar rumah biasa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai lama tinggal di rumah. Ada yang bertahun-tahun tinggal di rumah karena itu tadi. Nah, kalau seperti itu, kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya dari kecemasan berlebih? Kapan sembuhnya dari anxiety kalau hanya terus berdiam diri di rumah? Obat apapun yang kita konsumsi, kalau kita tidak melatih diri kita, merubah diri kita, merubah pikiran, pola pikir kita, itu tetap hasilnya tidak akan signifikan. Nah, untuk itu saya berbagi tips, ya, sesuai pengalaman saya dan pengamalan saya, ya, saya amalkan. Yang pertama itu adalah melatih diri keluar rumah, walaupun itu sebentar, ya, gak usah jauh-jauh, minimal ke tetangga terdekat, berinteraksi, bersilaturahim, ya, bercanda, bercerita, ya, keluar di depan rumah, ya, ya, apa saja yang penting tidak tinggal di rumah, tidak tinggal berdiam diri di rumah, ya. Kemudian yang kedua, latih diri untuk sholat berjamaah di masjid, walaupun itu terlambat, tidak apa-apa, walaupun itu masbuk, tidak apa-apa. Yang jelasnya ke masjid, ya, yang jelasnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga adalah jalan-jalan keliling kompleks, ya, minimal 100 meter berapa, yang penting keluar dulu, ya, yang penting keluar dulu. Kalau bisa naik kendaraan, ya, kalau mau naik kendaraan ada punya kebutuhan, mau yang bisa naik motor, tapi ada yang nemenin dulu, ya, ditemani dulu. Kalau masih takut sendirian, ya boleh ditemani dulu. Nah, itu untuk latihan, melatih diri. Kemudian
biasanya sih orang yang terkena anxiety itu takut makan karena katanya pantangan. Yang penting yang kita hindari dulu itu adalah yang bersoda, bersantan, kemudian yang berlemak, ya itu mesti dihindari dulu, ya. Tapi apa yang kita inginkan, makanlah, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu tetap tidak baik. Jangan juga kita menyiksa diri, ya. Jangan juga kita terlalu menyiksa diri. Mesti kita nikmati juga hidup. Yang penting itu akan menghasilkan zat kebahagiaan di dalam diri kita. Kalau kita terus menghindari itu semua, kapan? Kemudian kalau saya dulu itu seperti itu, ya. Pertama ke masjid, ya. Jalan 100 meter, pulang 100 meter, ya. Sampai berkeringat, sudah itu stop. Sudah itu berhenti, istirahat di rumah, ya. Tiba salat duhur ke masjid walaupun masbuk, ya. Salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Akhirnya anxiety itu sedikit demi sedikit minggat, ya. Sedikit demi sedikit berkurang. Setelah itu saya alhamdulillah bisa ke pasar, walaupun itu ditemani dulu. Tapi lama kelamaan bisa ke pasar sendiri, ya. Bisa naik mimbar khutbah Jumat sendiri, bisa khutbah Id sendiri, bisa imam sendiri, alhamdulillah. Itu berkat usaha, itu berkat doa dan usaha kita. Nah, kalau kita tidak seperti itu, kapan kita bisa keluar? Kapan kita bisa keluar? Kita hanya menjadi ditakutkan kita hanya bisa menjadi beban keluarga. Kita tidak ingin seperti itu. Walaupun keluarga tidak mengatakan, tetapi mesti ada timbul di perasaan kita. Kapan kita membahagiakan keluarga kita? Istri kita, ya, butuh kasih sayang kita, butuh nafkah lahir dan batin anak kita, orang tua kita, ya, keluarga kita, dan tetangga kita, ya, sangat membutuhkan kita, ya, sangat membutuhkan kita. Jadi mesti kita sehat. Nah, caranya itu seperti tadi, sesuai pengalaman saya. Jadi cobalah jalankan tips-tips ini, ya, sederhana tapi insyaallah manfaatnya besar. Banyak, ya, tips-tips lain, ya, yang menjadi alternatif bagi kita. Tergantung di mana kita amalkan, di mana kita mau mengamalkan. Jelasnya semua tips-tips itu bagus, ya, tergantung kitanya mana yang mau kita amalkan. Jadi sekian dulu, ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, ya, komen, jangan lupa, ya, agar bisa bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.